Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi di Media Aparatur. Mohon izin untuk sharing mengenai terkait juknis atau aturan yang berlaku untuk pemberian tunjangan guru ya, baik itu ASN atau non ASN. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang ada di monitor ini adalah aturan yang berlaku sampai saat ini terkait pemberian tunjangan-tunjangan untuk guru ya, baik itu tunjangan penghasilan atau tunjangan tambahan penghasilan ya, atau tamsil, atau tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan fokus membahas tunjangan khusus bagi Bapak Ibu yang misalnya belum mendapatkan sertifikasi. Karena ini tunjangan khusus ini bisa diperuntukkan untuk yang belum sertifikasi, dan untuk besarannya bisa dengan sama dengan 1 kali gaji pokok. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kalau misalnya ingin membaca lebih detail mengenai aturan tunjangan, silakan kunjungi jdih.kemdikbud.co.id. Silakan searching aja aturan nomor 45 tahun 2023. Nah, di sini untuk tahunnya tahun 2023 dan masih berlaku sampai saat ini, di mana untuk statusnya itu mencabut peraturan yang lama ya, di mana peraturan lama itu peraturan Menteri nomor 4 tahun 2022 tentang tunjangan guru. Di sini saya sudah siapkan Bapak Ibu mengenai tunjangan khusus. Kita kesempatan ini akan fokus ke tunjangan khusus dulu. Silakan Bapak Ibu simak agar bisa memahami informasinya, dan sampai selesai silakan disimak juga. Di sini pada pasal 8 nomor tentang aturan Menteri nomor 45 tahun 2023, pasal 8 ayat 1 berbunyi, guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Nah, untuk yang Bapak Ibu ASN atau P3K lah ya, kemudian sudah mengajar tapi belum sertifikasi, Bapak Ibu kalau di daerah terpencil atau masuk kategori wilayah 3T, Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan khusus sama besarnya dengan 1 kali gaji pokok. Ini ayat kedua. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah guru ASN yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus ya. Yang ketiga, ini ayat ketiga, guru ASN di daerah yang menerima tunjangan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, saya akan bacakan untuk persyaratan menerima tunjangan khusus seperti apa. Yang poin A, memiliki status sebagai guru ASN di daerah bawah binaan kementerian. Seperti yang saya bilang tadi, masuk ke dalam 3T ya, wilayah 3T. Kemudian poin B, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik ya. Artinya untuk NPSN, kemudian yang secara administrasi itu udah ada ya di Dapodik, online-nya udah terdeteksi, berarti itu akan mendapatkan tunjangan khusus untuk guru-gurunya. Nah, kemudian yang C, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk teknis lebih detailnya ini ada lagi ya, membahas tentang juknis pencairan tunjangan khusus. Kemudian Bapak Ibu memiliki NUPTK ya. Dan yang poin terakhir, poin E, melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar atau SK ya, biasanya dari Dinas Pendidikan. Kemudian di pasal 9 ayat 1, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi untuk tunjangan khusus nantinya disalurkan langsung oleh pihak daerah ya, pihak daerah baik itu Dinas Pendidikan, nanti langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu tanpa harus lain-lain lah ya, intinya langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ayat kedua, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ya, itu adalah isi dari pasal 9. Kemudian dari pasal 10 ayat 1, pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Artinya Bapak Ibu, ketika triwulan Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan khusus akan diakumulasi ya setiap bulannya, kemudian akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Ini sama halnya dengan pencairan profesi, tunjangan profesi ya. Jadi seperti itu teknisnya, itu nanti 3 bulan sekali pencairannya. Kemudian untuk ayat kedua, penyaluran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Artinya untuk ayat kedua ini dimaksudkan pada Dinas Pendidikan kabupaten atau kota yang membidangi instansi sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penyaluran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan khusus. Artinya apa yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan ya, baik itu misalnya fakta integritas, SPTJM, absensi, itu masih tetap dilakukan dan harus melalui tahapan itu. Karena yang berwenang untuk mencairkan tunjangan khusus tingkat daerah itu adalah Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu harus mengikuti aturan yang ada di Dinas Pendidikan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian daerah mana aja sih yang masuk ke dalam penerima tunjangan khusus atau masuk ke dalam daerah 3T. Nah, di sini saya sudah siapkan ada beberapa daerah ya di provinsi yang masuk ke dalam 3T. Jadi Bapak Ibu, kalau instansi sekolahnya masuk ke dalam kabupaten tersebut, berarti Bapak Ibu misalnya belum sertifikasi pun itu nanti sudah menerima tunjangan khusus atau tunjangan yang sama seperti tunjangan profesi, dan pembayarannya pun 3 bulan sekali ya. Ini ada Provinsi Aceh, kita dari pojok dulu ya. Provinsi Aceh itu ada Kabupaten Aceh Singkil. Nah, untuk Kabupaten Aceh Singkil ini akan mendapatkan gurunya tunjangan khusus. Sumatera Utara tuh ada Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Untuk Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat itu ada Kepulauan Mentawai, ada Solok Selatan, ada Pasaman Barat. Nah, Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan itu ada Musirawas, ada Musirawas Utara. Sedangkan Provinsi Bengkulu ada Kabupaten Seluma ya. Kemudian di Lampung itu ada Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dan di Jawa Timur itu ada Bondowoso, ada Situbondo, ada Bangkalan, dan ada Sampang. Dan di Provinsi Banten itu ada Pandeglang dan Lebak. Kemudian di Provinsi NTB ada Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumatera Barat, Sumbawa Barat, dan Lombok Utara. Kemudian di NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Alor ya. Kemudian ada Lembata, Ende, Manggarai, Rotendao, ada Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo ya, ada Manggarai Timur juga. Nah, kemudian ini lanjutan ya. Ada Sabu Raijua dan ada Malaka. Itu adalah kabupaten atau kota yang mendapatkan tunjangan khusus ya. Kemudian Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat ada Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kayong Utara. Provinsi Kalimantan Tengah ada Seruyan, Kalimantan Selatan ada Hulu Sungai Utara, Kalimantan Timur ada Mahakam Hulu, Kalimantan Utara ada Nunukan, dan di sini ada Provinsi Sulawesi Tengah, ada Banggai Kepulauan, ada Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi, Motong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, dan Morowali Utara. Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan ini ada Jeneponto. Sulawesi Tenggara ada Konawe, Bombana, dan Konawe Kepulauan. Dan Gorontalo ada Bualemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara.
Di Sulawesi Barat ada Polewali Mandar, Mamuju Tengah ya. Kemudian Provinsi Maluku ada Maluku Tenggara Barat. Kemudian ini Maluku itu ada 8 ya. Ini masuk ke dalam Provinsi Maluku, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan. Di Maluku Utara ada Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Pulau Moratai, dan Pulau Taliabu. Nah, di Papua Barat ini ada Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Maibrat ya. Ini Kabupaten Maibrat ini termasuk ke dalam 3T juga, dan di sini ada Papua ya. Yang terakhir ini paling banyak Papua di Merauke, Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak, Biak Numfor ya, kemudian Paniai, Puncak Jaya, Bovendigul, Mafi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Kerom, Waropen, Supiori. Ya, di sini Mamberamo Raya, Nduga, Lanijaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deyai. Itu adalah provinsi dan kabupaten ya, kabupaten atau kota yang mendapatkan tunjangan khusus gurunya ya. Kemudian ini masuk ke dalam 3T. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini untuk berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.